Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membacakan laporan bab 1 pendahuluan. Alasan pemilihan judul. Praktik kerja lapangan adalah kegiatan pendidikan, latihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri dalam upaya pendekatan atau meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah, menambah kejuruan dengan kompeten siswa sesuai bidangnya, dan juga menambah bekal untuk masa-masa yang akan mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak serta ketat dalam persaingan seperti di masa sekarang ini. Dalam pelaksanaan dilakukan dengan prosedur tertentu bagi siswa yang bertujuan untuk magang di satu tempat kerja, baik dunia usaha maupun dunia industri, setidaknya sudah mempunyai kemampuan dasar seperti bidang yang digelutinya untuk mendapatkan bekal dari pembimbing sekolah ilmu dasar yang diterapkan dunia usaha maupun dunia industri. Pada umumnya, pembuatan desain custom menggunakan Adobe Photoshop bisa digunakan untuk kegiatan acara seperti ulang tahun ataupun acara pernikahan. Oleh karena itu, penjelasan di atas penulis mengambil judul yang akan penulis bahas laporan adalah mendesain custom menggunakan Adobe Photoshop CS6 pada CV Pandawa 24 jam. Di samping itu, penulis juga akan menerapkan ilmu yang didapat dari sekolah serta dibandingkan apa yang telah dipraktikkan itu semasa dilakukannya kegiatan praktik di lapangan. B. Identifikasi dan pembatasan masalah. Dalam urutan laporan ini, kami membatasi permasalahan yang kami bahas dalam laporan ini hanya berkaitan dengan desain MOOC. Pembahasan masalah berdasarkan latar judul yang kami buat ini merupakan beberapa masalah yang akan kami bahas antara lain: 1. Apa yang dimaksud dengan desain MOOC? 2. Bagaimana proses pembuatan desain MOOC? 3. Apa masalah yang dihadapi saat melakukan proses? D. Tujuan laporan. Laporan PKL yang telah dibuat oleh siswa SMK Ekonomika. Adapun tujuan dibuat laporan ini adalah seperti berikut: untuk meningkatkan mutu sekolah, menambah pengalaman dan wawasan, serta bukti bahwa penulis telah melakukan praktik di lapangan, agar siswa memiliki kemampuan yang sesuai dengan dunia kerja, melatih kemandirian siswa, melatih tanggung jawab, disiplin tanggung jawab menjalankan tugas, melatih kemampuan siswa agar lebih terampil dan profesional di bidangnya. Setelah syarat mengikuti ujian nasional berstandar komputer UNBK. Metode penulisan laporan ada 4. Observasi, penulisan laporan praktek secara langsung di tempat PKL melakukan penulisan. 2. Metode kerja lapangan, yaitu hasil kerja penulis dilakukan metode ini. 3. Studi pustaka, penulis dari data dari buku-buku atau web yang tersedia. 4. Wawancara, penulis mencari informasi data-data dari orang-orang yang terdekat di CV Pandawa 24 jam. Sistematika penyusunan laporan. Isi laporan memang terdiri dari 5 bab. Yang pertama pendahuluan, perusahaan, lanjutan teori, judul laporan, penutup. Bab 2 profil perusahaan, sejarah singkat Pandawa 24 jam. Pandawa didirikan pada tahun 1990 oleh 5 kakak beradik yang dipelopori oleh matrosi keluarga yang bermula hanya mempunyai fotokopi kecil. Pada awalnya, pendirinya hanya mengontrak tempat sebagai tempat usaha yang hanya memiliki 2 mesin fotokopi dan mesin jilid. Kemudian berkembang dunia digital printing sampai memiliki gedung sendiri sebagai tempat usaha. Bahkan sekarang Pandawa sudah memiliki 1 toko cabang di Margonda. Pandawa berasal dari 5 persaudaraan suku Jawa, yaitu Pandawa. Mas Roci bin Solihin selaku pemilik Pandawa Digital Printing, beliau melakukan promosi pada tahun 2003. Pandawa resmi menjadi badan usaha yang memiliki badan hukum, yaitu CV. Visi dan misi industri. Visinya membangun sebuah istana keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Misinya kami hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik, hasil cetakan yang berkualitas serta tepat waktu menyukai keinginan konsumen. Kami berkarya untuk tumbuh bersama, memberikan manfaat yang seimbang kepada pemilik perusahaan, pemimpin dan karyawan serta lingkungan sekitarnya. Kami adalah pengembang amanah untuk bisa memberikan keberlimpahan dan keberkahan rezeki untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala kelak.
Penerapan disiplin kerja, tata tertib ini melakukan bagi seluruh karyawan maupun anak magang dan anak karyawan. 1. Wajib mengikuti apel pagi. Dianjurkan berpartisipasi berseragam sesuai prosedur, membudayakan senyum, salam sapa, saling menghargai sama lain. Wajib melaksanakan kegiatan reguler secara kepada masing-masing. 3. Landasan teori. Pengertian Photoshop CS6. Photoshop adalah software yang digunakan untuk memodifikasi gambar atau foto secara profesional, baik modifikasi objek yang sederhana maupun yang sulit sekalipun. Photoshop merupakan salah satu software yang berguna untuk mengolah gambar berbasis bitmap yang menyalahi tool efek sehingga dapat menghasilkan gambar atau foto yang berkualitas tinggi. Jika ingin lebih jauh mengetahui tentang gambar berbasis, silakan dokumennya. Ungkapan fitur dalam Photoshop ini membuat software banyak digunakan untuk desainer grafis profesional. Dan mungkin juga sampai saat ini masih belum ada software desain grafis lain yang menyamai fitur dalam Photoshop. Seringkali letak tool palette ada Photoshop sudah berubah dan modifikasi oleh pengguna sebelumnya. Untuk mengembalikan letak palette ini, gunakan menu Windows, Workspace, Reset Palette, Location Area. Kerja ada Photoshop dapat dilihat pada menu A, menu bar yang berisi perintah utama untuk membuka file, save. B, option berisi pilihan tool yang Anda pilih. C, gambar, menampilkan gambar yang sedang dibuat atau diedit. D, palette well, cara untuk mengakses palette brushing, tool reset dan layer. E, toolbook, berisi toolbook yang menyeleksi memodifikasi gambar. F, palette, berisi jendela-jendela kecil dan terdapat perintah untuk pilihan dokumen gambar yang dikerjakan. Adapun ada 3 cara menyeleksi Adobe Photoshop dalam menyeleksi objek. 1. Marquee Tool, yaitu menyeleksi dalam bentuk kotak, elips, row, dan kolom. 1 untuk menyeleksi dalam bebas. Magic Wand Tool untuk menyeleksi berdasarkan persamaan warna. Ada 2 tipenya, normal memiliki pengirian tajam, 2 filter memiliki pengirian yang halus atau kabur. Fungsi tool ada Photoshop CS6. Fungsi alat Photoshop kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai fungsi alat-alat pada Photoshop. Ada Move Tool, alat ini digunakan untuk memindahkan posisi layar. Regulator Marquee Tool, alat ini digunakan untuk menyeleksi objek berbentuk kotak. Editing Marquee untuk menyeleksi objek berbentuk lingkaran. Lasso Tool untuk menyeleksi objek dengan bentuk bebas. Polygonal Lasso Tool digunakan untuk menyeleksi objek dengan bentuk bebas bersudut. Magnetic Lasso Tool digunakan untuk menyeleksi objek dengan bentuk bebas. Cara kerja alat ini adalah menempel-nempel pada tepi objek yang akan dipotong. Magic Wand Tool digunakan untuk menyeleksi salah satu warna. Crop Tool untuk memotong gambar. Slice Tool untuk memotong hasil desain. Slice Select Tool untuk memilih desain yang sudah dipotong. Edge Roller Tool untuk mengambil sampel warna. Roller untuk mengukur dimensi lebar dan titik. Alat ini bisa digunakan untuk kebutuhan website seperti mengukur dan memperkirakan infrared tinggi. Node Tool digunakan untuk memberikan catatan pada hasil desain yang telah dibuat. Hand Tool digunakan untuk menggeser memindahkan bidang pandang atau foto. Zoom Tool digunakan untuk membesar ataupun memperkecil tampilan foto atau gambar. Spot Healing Brush digunakan untuk menghapus noda. Patch Tool digunakan untuk memperbaiki foto. Red Eyes Tool untuk menghilangkan efek mata merah. Clone Tool digunakan untuk mengambil sampel dari sebuah gambar area. Pattern Stamp Tool digunakan untuk melukis image dengan menggunakan pola tertentu. Eraser digunakan untuk menghapus foto. Background Eraser digunakan untuk menghapus background foto. Magic Eraser digunakan untuk menghapus area tertentu. Blur Tool untuk menghaluskan penghaburan area tertentu dari sebuah foto atau gambar. Dengan menghaburkan gambar akan memberikan kesan halus. Sharpen Tool digunakan untuk menajamkan area tertentu. Smooth Gate Tool digunakan untuk menggosok mencoreng area tertentu.
Betul, shortcut digunakan untuk menurunkan warna di area tertentu pada gambar, memberikan highlight pada area tertentu hingga area tersebut tampak lebih cerah terang. Pun tool untuk menggelapkan warna. Sprong tool digunakan untuk mengubah saturasi. Brush tool digunakan untuk melukis foto atau gambar. History brush digunakan untuk melukis image dengan snapshot. Art history brush tool untuk melukis image dan snapshot dengan mode artistik. Pencil tool digunakan untuk melukis dengan efek fluorescent pensil. Gradient tool digunakan untuk mengecat area pinggiran. Point bucket tool digunakan untuk mengecat atau mewarnai area tertentu. Page selection tool digunakan untuk memilih page. Horizontal type tool untuk memberikan tulisan dengan zona horizontal. Pen tool digunakan untuk menggambar pad. Dan itu tadi adalah tool-tool Photoshop. Dan pengertian desain. Desain adalah kegiatan kreatif untuk menanamkan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional, tidak ada sebelumnya, dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu pakar desain J.B. Reswick yang berpendapat bahwa desain adalah kegiatan kreatif yang melibatkan penciptaan sesuatu yang baru dan berguna yang belum ada sebelumnya. Namun pengertian desain tidak hanya sederhana itu, karena desain terbentuk dari berbagai konteks pembentuknya, mulai dari definisi kamus, tujuan, fungsi, bahkan ke faktor intrinsik lain seperti penerimaan secara sosial. Dan pengertian MOOC printing adalah cetak MOOC custom menggunakan tinta sublim sebagai media sebagai tinta cetak dan kertas transpaper sebagai media transfer desain gambar yang cetak menggunakan printer. MOOC adalah tipe alat minum sejenis cangkir yang umumnya digunakan untuk meminum minuman panas. MOOC memiliki pegangan yang mampu umumnya menampung sekitar 12 ounce fluida atau 350 cairan. Pengertian desain menurut Dudi Wijayanchoka. Menurut Dudi Wijayanchoka, pengertian desain adalah segala hal yang berkaitan dengan pembuatan konsep, analisis data, project planning. J.B. Reswick, desain adalah kegiatan kreatif yang melibatkan penciptaan sesuatu yang baru. Menurut Page, desain adalah sebuah lompatan imajinatif dari realitas sekarang menuju kemungkinan masa depan. Menurut Fadlan, desain adalah sebuah karya yang dipikirkan seseorang untuk menghasilkan suatu seni sastra. Menurut Rahman, desain adalah sebuah seni yang dihasilkan dari sebuah ide sehingga menjadi sebuah gambar yang indah, menjadi karya yang menarik. Dan desain adalah sebuah hasil yang diolah melalui imajinasi di proses sebuah aplikasi untuk memberikan hasil karya yang menarik. Untuk persiapan praktikum bagi setiap siswa sekolah menengah kejuruan wajib melaksanakan PKL. Dengan adanya PKL, para siswa dapat mengenal dan memahami dunia lapangan pekerjaan. Dan melaksanakan PKL harus melakukan persiapan terlebih dahulu dapat melaksanakan sebagai berikut. Membayar A. 1. Persiapan sekolah. A. Membayar administrasi PKL. B. Pihak Robin bernegosiasi dengan pihak tertulisan pelaksanaan PKL. C. Setelah mendapat surat keterangan dari PKL, pihak sekolah memberikan pengarahan kepada peserta diklat. D. Meminta surat pengantar dari sekolah untuk perusahaan. Yang kedua, persiapan peserta diklat. Sebelum melaksanakan PKL, perlu adanya persiapan untuk melaksanakan pelatihan. Adapun persiapannya antara lain persiapan tulis, persiapan mental, memahami setiap arahan yang diberikan, mempersiapkan tanggung jawab. Untuk bab 4, proses cetak MOOC custom pada CV pendakwah. Mencetak MOOC custom tidak sulit. Dengan membuat MOOC custom yang perlu diingat hanyalah tata letak saat melakukan pengepresan. Ini penting karena tata letak gambar yang ingin dipres pada kaos tidak pas, maka hasil yang diperoleh tidak maksimal atau bisa hilang. Proses yang pertama adalah kita membuka Adobe Photoshop dan membuka new layer dengan ukuran 20 x 8 cm. Lalu akan muncul gambar dengan ukuran yang diinginkan. Lalu
klik jika ingin masukkan file, lalu kita editing sesuai keinginan kita. Setelah itu kita save file tersebut, lalu kita print. Sebelum di print kita ubah di pengaturan printer agar di sini kita mirror agar bisa ditempelkan pada muk. Setelah di print, lalu kertas dipotong sesuai ukuran desain tadi dan ditempelkan pada muk polos menyesuaikan. Proses selanjutnya adalah proses muk tersebut selama 60 detik agar gambar benar-benar menempel pada muk. Setelah gambar telah di press, lalu cabut dan dinginkan. Jadwal kegiatan prakirin ini dilaksanakan di Sirkuit Pandawa berlangsung 3 bulan, yaitu tanggal 1 Oktober 2019 sampai tanggal 1 Desember 2019. Dalam 1 minggu oleh pihak perusahaan, kami hanya diperkenankan bekerja selama 6 hari, yaitu hari Senin sampai hari Sabtu. Berikut jadwal kegiatannya. Untuk hari pertama kami perkenalan dan di bulan pertama kita bisa mengantarkan barang konsumen, bisa membantu pekerjaan karyawan, dan kita bisa mencetak muk, membuat pin, print banner outdoor, print banner indoor, finishing. Dan kita bisa belajar desain di depan, bisa cutting stiker, bisa press muk, bisa packing barang, bisa mengambil cara orderan secara sama konsumen. Dan bab 5 penutup kesimpulan dari judul penulis mengambil yaitu proses pembuatan muk custom pada Sirkuit Pandawa 24 jam. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan di dunia kerja multimedia adalah bermacam-macam kriteria kerja dan berbagai jenis pekerjaan di dunia multimedia. Judul yang kami buat sudah cukup baik apabila ada setiap waktu bekerja dengan multimedia, akan tetapi karena sistemnya bergiliran dirinya, maka itu kerjasama tim sangat dibutuhkan. Proses kerja di sana pun sudah cukup baik dan tidak terlalu sulit. Saran setelah penulisan melaksanakan prakirin di Sirkuit Pandawa, penulis merasakan betapa besar manfaat prakirin. Pelajaran produktif di sekolah memang tidak jauh beda materinya dari semua yang dikerjakan dari awal sampai akhir. Penulis merasakan seperti sudah memasuki dunia kerja sesungguhnya. Dalam hal ini, penulis ingin memberikan beberapa saran terhadap perusahaan antara lain. 1. Agar tingkatkan lagi disiplin waktu kerja dan absensi kerja pegawai. Agar tingkatkan lagi inspiratif kerja, hendaknya perusahaan lebih meningkatkan disiplin agar perusahaan lebih memperhatikan kondisi lapangan. Untuk daftar pustaka, kita mengambil dari mulai 2015. Di sini grafis percetakan Jakarta, Perpustakaan Nasional. Jubilant Enterprise 2016, seragam desain grafis Photoshop Jakarta, Alex Media Computindo. Solehul Aziz 2016, Photoshop Formstream Fotografi. Daftar riwayat hidup, nama Muhammad Fadlan, tempat tanggal lahir Depok 14 September 2002. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam, status pelajar, alamat Kampung Rawakalong, Kelurahan Grogol, RT 1 RW 9 nomor 35. Pendidikan SD Negeri Grogol 3, lulusan tahun 2014-2015, SMP Sistem Negara, lulus tahun 2017-2018, SMK Ekonomika jurusan Multimedia sedang tempuh. Daftar riwayat hidup, nama Deni Tridaryanto, tempat tanggal lahir Depok 22 Oktober 2003. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status pelajar. Alamat Jalan Masjid Jami Al-Ittihad RT 4 RW 4 nomor 1. Pendidikan SD Negeri Pondok Terong, lulus tahun ajaran 2014-2015. MTS Ar-Rahmaniyah, lulusan 2017-2018. SMK Ekonomika jurusan Multimedia sedang tempuh. Daftar riwayat hidup, nama Rahman, tempat tanggal lahir Jakarta 14 Juli 2003. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status pelajar. Alamat Jalan Musola Mahal nomor 23 RT 3 RW 17 Pancoran Mas Depok.
Pendidikan SDK Al-Fatih, lulusan ajaran 2014-2015, SMP Islam Al-Muhajirin, lulusan tahun 2017-2018, SMK Ekonomika jurusan Multimedia sedang ditempuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.